Dan pada kesempatan malam hari ini kita teruskan pada pembahasan pengertian bid'ah dan sunnah. Yang kemarin kita sampaikan adalah sunnah itu apa? Sunnah secara bahasa adalah at-thariqatu walau ghairu mardiyah. Sunnah adalah setiap bentuk jalan yang dilalui oleh seseorang meskipun tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ini secara bahasa. Sedangkan sunnah secara istilah atau pengertian syariat, yaitu diterangkan di sini ismun li tariqatil mardiyah al-maslukati fi dini salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman alima fi dini kas-sahabah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sunnah adalah setiap nama terhadap aliran atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan aturan syariat atau agama Islam, dan juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ataupun yang lain dari orang-orang yang ikut kepada Rasulullah, yaitu para sahabat-sahabat beliau. Ini pengertian sunnah secara syariah. Artinya, ketika kita mengamalkan suatu amaliyah, entah itu berupa ibadah atau berupa muamalah atau berupa munakahah atau hal-hal yang lain, kok sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan langkahnya Rasulullah SAW, itu namanya sunnah. Tetapi ketika ada suatu perkara yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah atau tidak sesuai dengan apa yang diamalkan Rasulullah, maka itu namanya bid'ah. Nah, bid'ah nanti kita bahas. Ada yang mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada yang mengatakan lagi bid'ah terbagi menjadi 5. Ada bid'ah hasanah yang sifatnya wajib, ada bid'ah hasanah yang sifatnya sunnah, yang mubah, yang makruh dan yang haram. Nanti kita bahas pada materi selanjutnya. Kita lanjutkan. Waqad bayyana lan teman-teman jelasake al-ulama usapa para ulama rahimahum kelasihum ing al-ulama Allahu sapa Allah annal makna isa temane makna fil hadisaini ing dalam hadis loro al-madkura ini kan ditutur karo rojiun iku balik ditanyil hukmi maring merubah hukum bi'tiqadima kelawan ngiktikoti perkara laisa kan ora ono apa ma bikurbatin iku kelawan nggih pendekatan ibadah kurbatan ing ibadah la mutlakil ihdasi ora mutlak nganakake. Terus kalau ulas malih ini bid'ah itu apa? Bid'ah adalah ihdasu amrin fid din yushbihu ayakuna min wa laysa min sawa kana bisurati aw bil haqiqati. Jadi bid'ah adalah menyari atau menciptakan sesuatu yang baru dalam urusan agama yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW dan itu dianggap bagian dari agama. Itu namanya bid'ah. Jadi suatu perkara yang di zaman Rasulullah tidak pernah ada, tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah, kemudian dianggap bahwa itu perkara bagian dari agamanya Rasulullah SAW, itu namanya bid'ah. Dalil yang dipakai oleh para ulama yang membid'ahkan atau yang menolak bid'ah adalah sabda Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hada
ma laisa minhu fahuwa radd. Yang artinya adalah barang siapa menciptakan sesuatu yang baru dalam perkara saya atau perkara Rasulullah dalam agama Islam, yang perkara tersebut tidak pernah ada sebelumnya, maka fahuwa radd, maka orang tersebut tertolak amalnya. Ini dalil yang dibuat dan dipakai oleh orang-orang di luar kita untuk membid'ahkan setiap perkara-perkara yang tidak pernah diamalkan Rasulullah SAW dan ada pada zaman pasca sahabat Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa qouli sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Bid'ah itu pasti sesat dan sesat pasti masuk ke dalam neraka. Ini adalah dua dalil yang disampaikan oleh orang-orang di luar kita untuk mengkritisi amaliyah kita yang di zaman Rasulullah SAW tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah. Nah, dari kedua dalil ini, hadis ini kemudian para ulama menjelaskan di sini bahwa hadis yang pertama tentang man ahdatsa fi amrina hadza, yang kedua hadis wa kullu muhdatsin bid'atun tadi itu dikembalikan kepada tabi'il hukmi, artinya merubah suatu hukum yang secara etikotnya orang yang merubah tersebut dianggap bagian dari ibadah, boleh satu ibadah. Sementara perkara tersebut tidak ibadah, tapi dianggap ibadah oleh orang yang membid'ahkan tersebut. Kita contohkan misalnya gini. Misal contoh, ada orang melakukan kegiatan tradisi. Yang tradisi ini contoh zaman Nabi tidak ada. Contoh misalnya kegiatan ketika ada orang mau punya hajat, atau ada orang punya anak mau acara akikoan, kemudian ada korek-korekan begini, atau korek-korekan, lalu minum tua sampai mabuk. Ketika ini menjadi tradisi, perkara bid'ah zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi itu tidak ada kegiatan kumpul-kumpul dalam rangka kira wong apa bayi lahir utawa gamane apa aja nikah kumpul itu betul-betul. Kemudian kita buat tradisi semacam itu, kita diadakan minum kuah dan lain sebagainya. Bentuk semacam ini termasuk bid'ah yang dolala. Kenapa? Sebab ini bukan bagian dari ibadah, bukan kurban, tapi diatur bahwa sebagian kelompok. Ini pakai. Itu yang dimaksud dengan bid'ah yang dolala adalah setiap bentuk bid'ah yang sejatinya bukan termasuk ibadah, bukan kurban, tetapi dianggap bagian daripada agama kita. Iqtana walakum asyari'atu bi usuliyah. Iqtana krono teman-teman mencakup utawa ngalap ing perkara asyari'atu apa syariat bi usuliyah lawan pira-pira pondasine syariat. Fayakun maka ana apa perkara rojian iku bali ilaiha maring usul syariat. Alasan para ulama kenapa setiap perkara ini ketika di zaman Rasulullah SAW dan tidak sesuai dengan aturan syariat termasuk bid'ah yang dolala, sebab setiap perkara itu ketika kita amalkan harus dikembalikan kepada dasar-dasar syariat. Kalau syariat tidak pernah menjelaskan hukumnya, tidak pernah menjelaskan hukum halal haramnya, kemudian kita amalkan dan amal ini bertolak belakang dengan aturan-aturan syariat, maka jelas ini masuk kategori bid'ah yang dolala. Tetapi ketika perkara ini meskipun bid'ah
tetapi secara aturan syariat tidak pernah melanggar, tidak bertentangan dengan kiasnya para ulama, tidak bertentangan dengan ijma'nya para ulama, ataupun dalil qat'i dalam Quran dan hadis, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan bid'ah yang bulat. Sehingga di sini mazhab kita Syafi'i ini membagi bid'ah menjadi 5 pembagian. Pertama, kalau ulama lain ada 2, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang kurang baik, yang baik. Kalau digambarkan oleh para ulama, contoh bid'ah yang baik adalah di zaman sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq terjadi upaya dari beliau untuk tadbirul Quran, tadbirul mushaf, membukukan mushaf Al-Quran. Di zaman Utsman bin Affan lebih diperketat lagi, Quran itu dibuat secara khusus menggunakan khat Utsmani. Karena dulu Quran itu mushaf itu ada 7 tempat yang punya naskah mushafnya, ada di Syam, ada di Mekah, ada di Madinah, ada di Basrah, di Irak, ada di Kufah, ada di Yaman dan sebagainya. Kemudian oleh sahabat Utsman bin Affan dikhawatirkan terjadi perbedaan qiraah dalam masalah ini, lalu Quran sudah ditarik ke pusat, ke kota Madinah, kemudian dibakar, diganti dengan khat Utsmani karya Utsman bin Affan. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat kalau ada orang baca Quran kok tidak menggunakan khat Utsmani maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini pendapat sebagian ulama. Artinya apa? Artinya meskipun Utsman ini mengamalkan tadbirul mushaf tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, tapi dampaknya luar biasa. Coba kita bayangkan, andai seumpama Utsman ini tidak melakukan rekonstruksi terhadap tadbirul Quran, tidak membukukan mushaf Al-Quran, dan Quran masih bertebaran ada di pelapah korma, ada di batu-batuan, saya yakin sampai detik ini kita tidak mungkin bisa membaca Al-Quran. Berarti apa? Yang diupayakan Abu Bakar As-Siddiq kemudian sampai Umar Utsman ini merupakan bid'ah yang hasanah. Kenapa? Sebab manfaatnya dapat kita rasakan sampai saat ini. Ini contoh bid'ah hasanah. Dan sebagian ulama, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang sifatnya wajib, artinya bid'ah ini meskipun di zaman Rasul tidak ada, tapi hukumnya wajib. Dicontohkan para ulama sekali, 1, membukukan Al-Quranul Karim, membukukan mushaf Al-Quranul Karim dalam 1 mushaf. Ini andaikan tidak dilaksanakan oleh sahabat-sahabat Nabi, berarti Quran tidak akan sampai kepada kita sampai detik ini. Berarti yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu hukumnya wajib untuk menyelamatkan Quran dari hilang tulisannya. Contoh kedua, menciptakan ilmu nahwu, menciptakan ilmu shorof. Seandainya ulama ini tidak menciptakan ilmu nahwu dan shorof, maka akan terjadi orang-orang ahli tafsir ini salah mentafsirkan Al-Quran Karim. Tidak mungkin terjadi orang paham Al-Quran dan paham hadis tanpa melalui perantara paham ilmu nahwu dan shorof. Karena itu semua kembali pada ilmu sastra. Berarti menciptakan ilmu nahwu, membukukan ilmu nahwu adalah perkara bid'ah yang wajib meskipun di zaman Nabi wonten ilmu nahwu. Ini bagian bid'ah yang hasanah dan hukumnya wajib. Wonten bid'ah sing hasanah hukumnya sunnah. Kados dalam acara tahlilan. Ini yang pas ini, pertanyaan dulu sama Mas tahlil. Ini meskipun zaman Nabi tidak ada. Kumpul moco Yasin, kumpul moco tahlil, kumpul moco lagi tidak ada zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang dibaca ini adalah unsur-unsur kebaikan. Kita wonten moco Yasin, wonten moco kulhu, wonten moco kul a'udzu birabbil falaq, dan lain sebagainya.
Jadi meskipun di zaman Nabi tidak pernah mengamalkan tahlil, tetapi tahlil ini isinya buatan menerjang aturan syariat, sehingga ketika ada orang kok mengamalkan tahlil, secara otomatis dia seperti sahabat Umar bin Khattab yang menciptakan tarawih dengan cara berjamaah. Jadi tidak usah kita memandang Nabi tidak ada, kenapa kita mengamalkan? Setiap perbuatan yang di zaman Nabi tidak ada bukan serta merta dilarang Rasulullah SAW. Karena pada prinsipnya adalah kullul a'mali allati yutabiqu syari'ah fahuwa hasanun. Setiap bentuk amal-amal perbuatan kita kok nyocoki dengan aturan syariat, maka hukumnya termasuk perbuatan ingkang sae dapat pahala. Wahai ini kasus tahlilan, kemudian membaca manaqib, kemudian tarawih berjamaah, ini berhasil setuju. Karena di zaman Rasulullah itu tidak terjadi tarawih jamaah di satu imam. Pecah-pecah, orang yang pojok kono, orang yang pojok kono, macam-macam. Di zaman sahabat Umar bin Khattab dibuatlah satu tarawih satu imam. Sampai beliau mengatakan nikmatil bid'ah hadi, sebaik bid'ah adalah ini tarawih dengan cara berjamaah. Ini benar, tapi dikatakan sunnah karena bagus dan tidak bertentangan dengan aturan syariat. Yang nomor 3, wonten sejere bid'ah itu bid'ah sing makruh. Contoh misalnya di kitab Kasfut Tabareh itu tentang masalah bid'ah ditanya tentang menggambar masjid dengan gambar simbol Islami. Orang masjid digambari gambar mobil satu ini bukan Islami. Bukan haram tapi makruh. Karena bisa menghilangkan khususnya seseorang. Nah kaligrafi sahih ketika bentuk gambar-gambar itu bukan Islami, gambar-gambar mobil, gambar-gambar nopo, berarti nopo itu bukan termasuk bentuk-bentuk bid'ah sahih, tapi makruh. Tapi betul dosa. Wonten bid'ah sing mubah. Nggih, bid'ah sing mubah. Napa contohipun? Di zaman Rasulullah boten wonten tradisi arisan. Gimana? Kita wonten arisan. Wonten siuman, wonten asok. Jadi sering bid'ah seperti zaman ini tidak ada. Tetapi sedikit lakukan ini mulai dari arisan, asok, ketika yasin ini boten termasuk perkara sing dilarang syariat. Bahkan bagus. Nah, ya kita itu asok kanggo memudahkan orang ketika mendapatkan jatah yasin tambah bagus. Jadi bisnis online, kemudian apa nih kreasi-kreasi para pebisnis ini termasuk bid'ah yang mubah itu. Jual beli online itu bid'ah yang tidak ada, tapi benar haram benar dosa. Kenapa? Tidak melanggar aturan syariat. Kecuali ketika sing dijual barang yang haram, menjual daging babi, menjual minuman keras, ini haram min haitsu barangnya, bukan transaksi jual belinya. Yang apa yang dilakukan terjadi bid'ah yang muharramah, bid'ah yang diharamkan oleh syariat. Apa itu? Setiap bentuk perkara baru sejak Nabi tidak ada, tetapi bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Nah, contohnya begini, kami itu seperti tradisi sebagian orang, tradisi sebagian orang niku melakukan sesajen kepada makhluk-makhluk halus. Gimana? Sajen, beringin dikasih sajen, kemudian lautan dikasih sajen, tapi itu karena itu perbuatan di zaman Nabi tidak ada, kemudian kita amalkan saat ini dan bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Waqala Dawud al-Alamatu Sopok Imam Karbala kali ini Muhammad berubahnya Muhammad Waliuddin Asyir-Siri
kan bangsa Syibis ini fisyaratin arba'in nawawiyah ing dalam syarah arba'in nawawiyah ala qauli sallallahu alaihi wasallam ing atase dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahdasa hadasan fa alaihi laknatullah. Man utahe sapane wong ahdasa iku lamun nyanyani sapa wong hadasan ing perkara anyar fa alaihi moko iku ing atase man laknatullah iku tawi laknate Gusti Allah. Kalau ada orang menciptakan perkara baru, sing perkara ini tidak ada di zaman Rasulullah, bertentangan dengan aturan syariat. Terus sesajen tadi saya tentukan. Kemudian melakukan bentuk transaksi sing ada unsur riba. Kemudian ngutangno duit tapi menarik manfaat daripada orang yang dihutangi, atau riba rokok di jalur nafkah. Contoh misalnya ada si A sama si B. Si B mau utangi dengan syarat aku siap utangi kamu, ini syaratnya kamu kudu babake sukretku sing padha. Ini jadi namanya riba rokok di jalur nafkah. Kenapa kok dikatakan? Karena dia sudah mendapatkan saluran utang, masih meminta manfaat daripada orang yang dihutangi dengan cara meminta dia untuk membatalkan sunnah tadi. Itu termasuk bentuk bid'ah yang dolan. Nah, kalau ada orang kok mengamalkan bid'ah semacam itu, maka dia tidak mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala manjin fil hadis dalam hadis man adasa hadasan fa'ilnatullah al-uqudu apa piro-piro akad transaksi al-fasih dari kan fasih kan rusak masuk di dalam pembahasan ini, termasuk bid'ah sendolana yang dia mendapatkan larat adalah kalau ada orang melakukan transaksi jual beli, transaksi muamalah sing rusak sing bertentangan dengan aturan syariat. Ini paham ya? Jadi orang jual beli, ada orang utang piutang, ada orang akan gade, tapi ada manfaat yang menimbulkan kerugian orang lain. Ada orang waktu cabai sedang murah menimbul cabai, begitu cabai lagi dijual di atas yang ada rata-rata. Ini termasuk bid'ah yang boleh. Kenapa? Terjadi idha'un nas menyakiti hati orang lain. Nabi melarang kalau ada orang menimbun ihtikar, menimbun makanan pokok di rumahnya ketika harga yang murah, kalau dijual ketika harga mahal di atas harga rata-rata, itu bagian dari bentuk keharaman sebab transaksi itu menimbulkan orang lain menjadi bahaya atau menjadi susah. Wal hukum al-jahli dalam setara orang bodoh. Wa na'u dzalika dan sepadane mengkono-kono keterangan mimma saking perkara la yuwafiqul qur'an majoki apa masyarakat syariat. Dan lagi contoh menghukumi sesuatu masalah agama yang menghukumi orang yang bodoh agama, tidak paham hukum syariat, tidak paham dalil syariat, menghukumi suatu masalah syariat dengan hukum yang salah. Ini termasuk bagian man ahdasa hadasan, termasuk orang-orang yang menciptakan hukum baru dan dia tidak mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau merasa tidak mampu memberikan hukum kepada orang lain, jangan sampai kita menyampaikan kepada orang lain sebab memfatwakan perkara yang menjadikan orang itu tersesat, itu bisa berpotensi mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah saya ajar jadi mudah-mudahan bagi wonten antara malih semoga bermanfaat. Tentu ini sementara kita dari wonten Pak Nabi pesan dari Budi. Mungkin kalau kasihan bulan depan mungkin sudah sampai. Mari kita sama-sama sebagai orang Islam perkuat daripada ibadah kita, perkuat daripada pemahaman tentang keilmuan kita, agar seumpama ada orang-orang di luar kita merongrong amalan kita sudah punya amin untuk menjaga kita dari hal-hal yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah.
Demikian kalau mohon maaf wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya pemotongan tumpang yang akan Ustadz Ali Makmun didampingi oleh pengurus muslimat dan fatayat.